Ketua Umum Partai-Partai Politik pendukung pemerintah dijadwalkan bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 2 Mei 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat malam nanti. Politik di negara kita itu makin memanas. Malam ini rencananya Presiden Jokowi akan mengumpulkan 6 ketua partai koalisi pemerintah. Mulai dari PDI Perjuangan, P3, PAN, Golkar, Gerindra, PKB, minus Partai Nasdem yang sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Sejak Megawati mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan sehari sebelum Lebaran kemarin, konstelasi politik langsung berubah. Bu Mega memang menjadi game changer atau mengubah tatanan yang selama ini diyakini banyak orang, bahkan banyak partai. Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang dimotori oleh Gerindra langsung pecah berantakan. Bahkan situasi itu membuat seorang Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra, harus memaksakan dirinya untuk datang langsung ke Solo bertemu Presiden Jokowi dengan alasan silaturahmi. Pertanyaannya, ada apa sampai seorang Prabowo harus buru-buru mendatangi Jokowi waktu sedang Lebaran dengan alasan silaturahmi? Sini, saya coba berikan pandangan saya. Prabowo Subianto sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan sebagai bagian daripada rekonsiliasi berhasil mencuri perhatian banyak orang, terutama pendukung Jokowi, dengan menampakkan loyalitasnya yang tinggi kepada Presiden. Banyak pendukung Jokowi yang jatuh hati kepadanya dan tidak menganggapnya sebagai ancaman lagi seperti halnya waktu Pilpres 2019. Tetapi yang banyak pendukung Jokowi lupa, Prabowo tetaplah seorang Prabowo yang punya ambisi besar untuk menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Presiden Jokowi sejak awal juga saya katakan banyak dianggap sebagai kompas, sebagai penunjuk arah kemana harus bergerak oleh para pendukung setianya. Apalagi di dalam survei-survei disebutkan kalau kepuasan banyak orang terhadap Jokowi itu mencapai hampir 80%. Yang juga membuatnya sebagai presiden dengan tingkat kepuasan tertinggi di dalam sejarah Indonesia. Dan yang harus diakui oleh banyak orang, pendukungnya Jokowi yang mencap diri mereka sebagai relawan non-partai itu banyak sekali jumlahnya. Pendukung Jokowi inilah yang ingin direbut oleh Prabowo Subianto dengan cara menarik simpati mereka lewat loyalitas yang dia tunjukkan kepada Presiden. Dan banyak sekali yang terpengaruh sehingga ketika ada masalah Piala Dunia Under 20, banyak pendukung Jokowi yang akhirnya berlabuh ke Prabowo Subianto karena ketidakpuasan mereka terhadap Ganjar Pranowo yang dianggap terlalu partai. Bahkan kalau kita ingat sejarah di Pilpres kemarin, ada barisan relawan dari Jokowi seperti Projo yang punya masalah besar dengan PDI Perjuangan karena dianggap bertolak belakang dengan kebijakan partai. Projo ini kemungkinan besar akan membawa masanya ke Prabowo Subianto karena mereka tidak mungkin mendekat ke PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Pranowo. Dengan tarik-menarik masa pendukung Jokowi antara Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo, kemanakah kira-kira telunjuk Jokowi itu diarahkan? Situasi terbelahnya masa pendukung Jokowi ini makin diperparah dengan statement Gibran, wali kota Solo yang juga anak dari Presiden Jokowi, bahwa ada 2 calon yang disetujui oleh Jokowi, yaitu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Anies Baswedan sudah nggak masuk hitungan karena dianggap sangat berseberangan. Di sini saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua
para pendukung Jokowi yang berdarah-darah di Pilpres 2014 dan 2019. Tujuan apa sebenarnya kita dulu mendukung Jokowi? Tujuan utama kita dulu mendukung Jokowi adalah mencegah rezim Orde Baru untuk berkuasa kembali. Rezim Orde Baru yang dimotori oleh keluarga Cendana sejak lama ingin berkuasa kembali karena di bawah kepemimpinan Jokowi mereka itu menderita sekali. Hartanya Tutut, Tommy, dan Bambang Tri sedang disita besar-besaran oleh Jokowi. Dan ini jelas membuat mereka dendam dan ingin kembali berkuasa supaya bisa menyelamatkan harta-harta yang tersisa yang jumlahnya itu masih di angka triliunan rupiah, sekaligus mengembalikan apa yang sudah disita. Mereka tahu kalau berhadapan dengan Presiden Jokowi akan sia-sia karena mereka sudah mengalami kekalahan yang luar biasa selama 2 kali pemilihan. Dan cara yang paling bagus dan efektif saat ini adalah dengan masuk secara halus, mengajaknya berteman, sehingga bisa memuluskan agenda mereka untuk kembali menjalankan pemerintahan. Apakah rezim Orde Baru ini bisa masuk lewat Ganjar Pranowo? Nggak akan bisa. Karena kita tahu semua, di belakang Ganjar itu ada PDI Perjuangan. Partai yang selama masa Orde Baru dizolimi habis-habisan oleh Orde Baru. Karena itu pintu masuknya keluarga Cendana ini cuma lewat 2 orang, Anies Baswedan atau Prabowo Subianto. Prabowo ini punya sejarah panjang dengan keluarga Cendana dan pertalian darah di antara mereka ini nggak bisa diabaikan dan juga dilupakan. Di balik semua loyalitas Prabowo yang ditampakkan ke Presiden Jokowi yang membius banyak pendukungnya Jokowi, kita harus ingat bahwa 2 kali Pilpres sebelumnya keluarga Cendana itu ada di belakang Prabowo dan bekerja sama untuk bisa berkuasa. 2 kali Pilpres kita bisa melihat mana kawan dan mana lawan lebih jelas. Tetapi Pilpres kali ini agak sulit karena lawan sudah bisa menyaru sebagai kawan dan berhasil mengambil hati banyak orang. Lawan kali ini lebih licin untuk digenggam. Kuda Troya sudah masuk istana dan membangun simpati yang luar biasa. Jangan pernah melupakan sejarah, kata Bung Karno, karena sejarahlah yang menentukan apa langkah kita ke depan. Saya seruput dulu kopinya kawan. Gaspol.